cerita itu, tapi cerita itu yang masyhur tentang burung dara dan tentang adanya sarang laba-laba yang berada di mulut gua. Nah, dilanjutkan. Ketika pencarian telah tenang, mereka keluar bersama dengan penunjuk jalan yang menguasai jalan arah selatan menuju ke arah Yaman. Sampai ketika tiba di sebuah jalan yang tidak biasa dikenal oleh manusia, ia belok ke utara hingga mendekati pantai Laut Merah dan melewati jalur yang jarang dilewati oleh manusia. Nah, jadi benar-benar perjalanannya panjang. Karena biasanya perjalanan itu 6-7 hari sampai ke Madinah. Tapi karena kondisinya mereka sedang dikejar-kejar. Bahkan ada sayembara yang begitu diminatin oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Maka mau tidak mau mereka cari jalan lain. Dan Abdullah bin Uraiqid, dia tidak tertarik dengan janji yang diberikan. Dengan sayembara. Padahal ya insya Allah lebih banyak ya daripada gaji yang didapat dari mengantarkan Abu Bakar bersama Rasulullah SAW. Jadi memang Abdullah bin Uraiqid ini, apakah akhirnya dia masuk Islam? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Imam Dhahabi yang menjazamkan dia masuk Islam. Tapi sebagian ulama lain, Imam Nawawi mengatakan tidak ada cerita dia setelah itu. Wallahu a'lam. Apakah dia masuk Islam atau tidak? Nah, dilanjutkan. Dalam perjalanannya, mereka melalui sebuah tenda milik Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Di perjalanan mereka Al-Khuzaiyah. Tenda milik Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Ada yang ingat tentang Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah? Siapa dia? Dia satu-satunya sahabat yang akhirnya dia masuk Islam nantinya, yang mensifati Nabi SAW secara sempurna. Jadi Nabi SAW ketika sampai ke tendanya Ummu Ma'bad ini, Ummu Ma'bad nggak tahu siapa ini yang datang. Datang orang, kemudian tanya, engkau punya susu? Kata Ummu Ma'bad, aduh kambing-kambingnya nggak ada, kurus-kurus semuanya. Nggak ada susunya seperti itu. Nabi SAW bertanya, boleh aku peras susunya? Ya boleh kalau mau diperas, tapi nggak ada susunya, kata Muhammad. Suaminya lagi nggak ada. Itu diambil sama Abu Bakar, dibawa ke Nabi SAW, dibersihkan kambing itu susunya, kemudian Nabi baca doa, kemudian diperas susunya. Minum semua, Abu Bakar minum, Rasulullah minum, Abdullah bin Uraiqid minum, Amir bin Firah minum, kemudian sisanya diberikan kepada Ummu Ma'bad. Setelah diberikan kepada Ummu Ma'bad, sudah Nabi pergi. Terima kasih. Nabi pergi SAW, dikasih apa yang dimiliki diberikan kepada Ummu Ma'bad. Kemudian pulang, melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Suami Ummu Ma'bad datang. Dilihat, kok ada susu, kata dia. Dapat dari mana nih susu, kata dia. Cerita Ummu Ma'bad. Tadi ada rajulun mubarak. Rajulun mubarak. Orang yang penuh dengan berkah, kata dia. Cerita Ummu Ma'bad. Tuh orang alisnya seperti ini, hidungnya seperti ini, warna kulitnya seperti, disifatin semuanya. Apa kata Abu Ma'bad? Hadza talabu Quraisy. Ini orang yang dicari sama Quraisy. Itu Nabi Muhammad SAW. Ummu Ma'bad kenapa kok bisa mensifati Nabi secara sempurna? Nah, kenapa? Kenapa dia kok bisa mensifati Nabi secara sempurna? Sahabat-sahabat lain nggak ada. Mereka hanya mensifati rambutnya, mensifatin alisnya. Tapi Ummu Ma'bad itu mensifati dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena melihat sifatnya Nabi. Kenapa? Karena dia nggak kenal. Dia liatin orang. Kalau orang kenal kan nggak enak ngeliatin. Ibu-ibu kalau punya teman kenal, masa mau diliatin?
Maka karena dia nggak kenal sama orang ini, dia biasa, dia perhatikan orang ini. Para sahabat Nabi, sebagian itu ketika ditanya, engkau bisa nggak mensifati? Aku nggak tahu. Aku itu nggak pernah memandang Nabi secara total. Pandang terus nggak pernah. Kenapa? Karena wibawa beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan sebagian kalau ditanya gimana wajah Nabi? Mithlul qamar, seperti rembulan. Tapi gimana detailnya dia nggak bisa mensifatin. Ummu Ma'bad itu bisa menceritakan semuanya. Karena dia perhatikan Nabi ketika itu. Apalagi orang aneh ini. Bisa memeras kambing yang ada susunya. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nanti Ummu Ma'bad masuk Islam.